Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang mata kuliah akhlak tasawuf yang dimana diampu oleh Bapak Syamsuddin Sirah. Di sini saya bernama lalu Muhammad Yusuf Najma Asasaki dengan NIM 240 10 20 66. Baik, agar lebih singkatnya, saya akan menguraikan beberapa rangkuman atau resume yang saya kumpulkan menjadi satu daripada beberapa jurnal seperti yang saya tampilkan di belakang saya, tempat referensi yang saya ambil, referensi yang saya ambil, dimana lebih simpelnya yaitu yang pertama ilmu akhlak tasawuf dalam membangun karakter. Implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, nilai tasawuf diterapkan melalui sikap sabar menghadapi tantangan jujur dalam interaksi, rendah hati dan pengendalian diri. Contohnya zuhud, yaitu zuhud itu menjauhkan diri dari sifat-sifat duniawi, membantu fokus pada akhirat, sementara qanaah atau kepuasan jiwa mencegah keserakahan. Ini membangun masyarakat yang berakhlak kuat, berlandaskan spiritual. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ilmu tasawuf dapat dipahami sebagai suatu disiplin ilmu. Disiplin ilmu keislaman yang menitik beratkan dimensi spiritual. Tasawuf mengutamakan pada pencarian kebahagiaan ukhrawi daripada kebahagiaan duniawi. Tujuan tasawuf adalah fana, yakni penyatuan diri pada kelenggangan atau baqo Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa kemanusiaan lenyap melebur dalam mengingat Tuhan. Dalam artian orang tersebut mengalami ekstasi, lupa diri dan lingkungan sekitar, sebab pikiran dan hatinya hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain fana, arah dan tujuan dari pengamalan tasawuf ialah terbentuknya insan yang kamil, manusia yang sempurna, manusia yang memiliki sifat-sifat keutamaan Tuhan dalam dirinya, yang adanya relasi wahdah asasi. Adapun tahapan-tahapan seseorang menyelami amalan tasawuf adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menguasai ilmu syariat, yaitu pengalaman ajaran Islam yang tampak dan tidak tampak, pengalaman dengan hati atau mematuhi yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjalani torikot adalah jalan menuju hakikat dengan cara melaksanakan ajaran syariat atau yang lebih dikenal istilah amal. Mendalami hakikat atau ilmu tentang hakikat kebenaran. Jika hakikat didapatkan seorang sufi setelah melaksanakan riyadah atau latihan tarekat, maka akan semakin memberi keyakinan pada segala yang dihadapinya dalam langkah hidupnya, bahwa semua bermula dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berusaha sampai pada tingkat ma'rifat. Kata ma'rifat memiliki makna mengenal sesuatu. Jika dikatakan dengan implementasi ajaran tasawuf, maka akan bermakna pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dapat diraih dalam pencapaian makom tertentu dalam ilmu tasawuf. Etika tasawuf dalam perspektif Imam Al-Ghazali dan Amin Al-Kurdi. Etika tasawuf guru perspektif Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam menggunakan istilah pendidik atau guru menyebutnya dengan muallim atau mudarris dan muaddib untuk menyebut pendidik, sedangkan untuk menyebut seorang penuntut ilmu, istilah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali adalah muta'allim atau thalabul ilm. Penggunaan istilah perlu dicermati karena juga berpengaruh terhadap pandangannya tentang murid dan guru. Menurut Imam Al-Ghazali, peran dan fungsi guru itu sangat mulia. Ia menyatakan, orang yang mengetahui, mengamalkan dan mengajarkan, maka dialah yang dinamakan seorang besar di kerajaan langit. Dia adalah seperti matahari yang menerangi kepada selainnya, dan ia menerangi pada dirinya, dan ia seperti minyak kasturi yang mengharumi lainnya sedang ia sendiri harum. Tugas dan fungsi guru sangat penting karena setelah mentransfer ilmu yang dimilikinya sesuai keahlian cabang ilmu masing-masing, juga berkewajiban menanamkan akhlak mulia pada anak didiknya. Kemuliaan tugas guru itu terlihat dari tugasnya yang sangat-sangat tinggi, yaitu memberikan ilmu yang dibutuhkan oleh manusia.
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia, dan untuk menunjukkan, dikatakan pula bahwa barang siapa yang mendalami ilmu sehingga ilmunya tidak disebarluaskan dan tidak bermanfaat bagi orang lain, maka pada hari akhir nanti ia akan dikekang dengan alat kekang yang terbuat dari api neraka. Dalam pendapat lain, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pengajar mengamalkan ilmu yang dimilikinya, yaitu apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkannya, sebab ilmu itu mampu dipahami lewat hati, sedangkan amal diketahui melalui mata lahir, di mana lebih banyak orang yang mempunyai mata lahir. Di sini, di dalam pendapat Imam Al-Ghazali ini bisa kita temukan juga di dalam kitab Matan Zubat, yang dimana syairnya berbunyi fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan, yang dimana di situ dijelaskan bahwasanya orang yang berilmu apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan dihisap lebih dulu daripada penyembah berhala. Nauzubillahi min zalik. Kemudian konsep tasawuf akhlaki, yang dimana tasawuf ini lebih ke menyucikan jiwa atau menyucikan diri, yang dimana berbeda dari etika kewajiban, fokus pada aturan. Etika keutamaan fokus pada being manusia karakter baik atau buruk. Bukan hanya perbuatan. Abdul Qadir Al-Jilani mengintegrasikan ini dengan etika kewajiban untuk kehidupan spiritual dan sosial, seperti menghindari riya dan menjaga amanah. Di sini bisa kita pahami bahwasanya konsep tasawuf akhlaki ini lebih untuk membuat karakter manusia itu agar kembali kepada sang penciptanya, atau yang kita kenal dengan sebutan insanun kamil. Akhlak tasawuf dalam pendidikan Islam sebagai alternatif krisis spiritual, membantu manusia menyeimbangkan hidup dunia dan akhirat, dan membentuk generasi yang berakhlak mulia. Dalam perguruan tinggi ini diterapkan melalui mata kuliah dan kegiatan spiritual. Adapun implementasinya itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yang dimana guru yang langkah yang paling pertama itu adalah dari guru ke siswa, yang dimana guru mengajarkan kepada siswanya bahwa akhlak-akhlak yang mulia agar siswanya juga kembali kepada jalan yang benar, atau kembali kepada sang pencipta, atau yang kita kenal dengan insanun kamil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.